Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudaraku seiman maupun sebangsa, karena kita bersaudara, hablum minannas maupun hablum minallah, dalam keadaan sehat. Dan saudara-saudaraku yang masih lockdown di rumah, menjaga dirinya, ikut instruksi pemerintah, ya mudah-mudahan terus jaga ibadah. Dan saudara-saudaraku yang sekarang ini seperti Grab, Gojek masih banting tulang untuk mencari nafkah untuk keluarganya maupun kuli bangunan dan lain-lain, semoga Allah selalu jaga, Allah selalu beri kesehatan. Ingat, virus corona ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang menentukan siapa saja yang harus kena virus, harus sakit oleh virus maupun harus mati oleh virus. Justru yang kita takutkan bukan kenanya virus, tapi ketika kita mati, apa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang harus kita takutkan. Kenapa? Kematian itu selalu mengintai kita tiap detik, dengan virus maupun dengan kita bekerja, kecelakaan di jalan ataupun apapun, serangan jantung dan lain-lain. Intinya takdir itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga harus mencegah yang mampu lockdown, tetap di rumah, karena ini instruksi pemerintah untuk orang banyak juga yang masih bekerja ataupun beribadah dan lain-lain. Itu haknya masing-masing, karena ibadah juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan terlalu bersedih ataupun was-was. Justru virus ini mengincar orang-orang yang was-was. Was-was yang berlebihan itulah virus yang paling besar. Berhati-hati boleh, tapi terlalu was-was juga tidak boleh. Intinya segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada penyembuhnya, pasti ada tujuannya. Kita jangan selalu cari sisi negatifnya, maka kita akan takut. Coba ambil hikmahnya, sisi positifnya. Dengan adanya virus, mudah-mudahan yang dulu orang-orang bercadar dan lain-lain dihina, dicaci, sekarang orang udah berbondong-bondong pakai masker. Bahkan banyak yang berbondong-bondong menggunakan cadar menghindari virus. Yang selama ini pemerintah, pejabat kemaruk bagaimana menguras harta sebanyak-banyaknya dari rakyat, dengan adanya virus corona yang belum ditemukan obatnya, mudah-mudahan mereka sadar bahwa virus ini menyerang bukan hanya kalangan orang miskin, orang yang serabutan, bahkan pejabat, perdana menteri, semuanya diserang oleh virus ini. Dan mereka dikasih waktu 14 hari dan tidak ada obatnya. Jadi mudah-mudahan para pejabat kita, bahkan saya bersedih melihat pemerintah buka donasi untuk bantu corona. Maaf kepada Bapak Presiden Joko Widodo, bukannya kami ini rakyat biasa tidak setuju dengan hal itu, karena saat ini rakyat itu membutuhkan uluran pemerintah, bukan mereka mengulurkan donasi untuk pemerintah. Harusnya ini menyadarkan para pejabat, harta yang kalian miliki saat ini, yang kalian kuras dari rakyat, itu tidak mampu menyelamatkan nyawa kalian, tidak mampu membeli obat semahal apapun untuk kalian. Harusnya para pejabat ini sadar, dengan adanya corona, kalian sedekahkan harta sebanyak-banyaknya. Seandainya hari ini, besok, lusa, nyawa kalian Allah cabut, maka tidak terlalu berat sikapnya di akhirat. Jadi bukannya donasi dari rakyat, harusnya donasi dari para pejabat, para koruptor, para orang-orang yang selama ini mengumpulkan harta dari uang rakyat. Itu yang harusnya sekarang kalian keluarkan, bahwa semua itu tidak mampu mencegah kalian dari virus corona ini. Jadi sekali lagi, saya setuju untuk para yang kelebihan harta untuk berdonasi. Tapi saat ini rakyat Bapak itu membutuhkan Bapak, membutuhkan uluran pemerintah, membutuhkan uluran tangan pejabat, agar sadar bahwa rakyat ini butuh uluran tangan kalian. Harta yang kalian miliki itu tidak bisa menolong kalian dari kematian, karena sampai saat ini obat virus corona belum ditemukan. Mudah-mudahan dengan adanya virus corona ini, para pejabat kita sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja, tidak memandang harta yang banyak, tidak memandang jabatan yang tinggi, semuanya rata kena.
Mudah-mudahan kita ambil sisi positifnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta prasangkaan hambanya. Apabila kita punya pikir positif, insya Allah kita selalu Allah jaga dalam kepositifan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Ya mungkin hanya segitu saja dari Ustadz dadakan, karena setelah datangnya virus corona ini saya lihat banyak Ustadz dadakan seperti saya juga. Kenapa? Karena siapa sih yang tidak takut dengan kematian? Tapi yang kita takutkan lagi sekarang, selagi kita bisa mengumbar kebaikan, mudah-mudahan itu ladang pahala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.